Bahwa kebijakan Senturi tidak bisa diadili, Bapak setuju dengan itu? Kebijakan pemerintah yang fair, yang sesuai aturan tidak bisa diadili. Tapi kalau ada kalau membuat kebijakan yang tidak pantas kemudian terjadi penyelewengan, ya itu harus diadili. Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini akan menampilkan seseorang yang lumayan paripurna di dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menperindak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di zaman Bapak Gus Dur, dan kemudian pernah menjadi Menko Kesra pada zamannya Ibu Megawati, dan pernah, satu lagi ini kuncinya, pernah menjadi Wakil Presidennya Bapak SBY. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Yusuf Kalla? Bapak, Hai. selamat malam. Selamat malam, Indi. Apa kabar? Baik, baik. Ini Pak JK ini malam ini tampaknya sedang fit ya Pak? Hai, insya Allah. Sibuk apa saja di Bapak setiap hari? Ya biasa, urus sosial, urus Palang Dewan Masjid, ceramah di banyak tempat. Gitu. Dan Bapak malam ini full support dari PMI. Ya, dan Dewan Masjid juga. Oke, baik Bapak. Ini kita melihat ya, ada beberapa hal yang ingin diperlihatkan kepada Bapak malam ini. Boleh. Muhammad Yusuf Kalla atau yang lebih sering disapa JK adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 2004 hingga 2009. JK merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Atira, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942 ini menikah dengan Hajah Mufidah dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Mukhlisa Kalla, Muswirah, Imelda Kalla, Solihin Kalla, serta Khairani Kalla. JK sempat menjadi CEO dari perusahaannya NV Haji Kalla. Dan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, JK menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi ia diberhentikan dengan tuduhan KKN. JK kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. JK kemudian mengundurkan diri sebagai menteri untuk maju sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama-sama dengan SBY, keduanya menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, JK ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus Partai Golkar sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2009. Dalam perkembangannya, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, sebagai cawapresnya. Namun pasangan JK Wiranto kalah dalam Pilpres 2009. Selepas jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 2009, JK menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia periode 2009 hingga 2014. Kami akan memperlihatkan beberapa pemberitaan. Tidak bisa semuanya Pak, karena Pak JK ini beritanya hampir setiap hari di media, tapi ada beberapa yang mungkin bisa Bapak komentari dan juga konfirmasi bisa bila ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Mari kita lihat yang pertama. JK.2, negeri ini tersandera karena pemerintah selalu ragu. Ini pemberitaan kurang lebih tahun 2014 bulan Maret. Ya, ini mungkin konteksnya dalam besaran subsidi yang besar. Artinya semua tahu bahwa subsidi bahan bakar itu sudah sangat berlebihan. Tidak berarti harus ada, tapi jangan berlebihan seperti sekarang. 330 triliun, itu artinya 1 triliun satu hari. Itu kan luar biasa. Negeri yang seperti begini masa subsidinya seperti begitu. Tapi pemerintah kelihatannya tidak pernah berani ambil keputusan yang drastis sekarang ini. Sekarang ini ya, zaman dulu kita ambil keputusan yang drastis. Zaman dulu itu zaman Bapak. Ya zaman saya. Sehingga sehatlah negeri ini kan. Sehat negeri ini. Yang dulu. Ini kalau zaman sekarang berarti zamannya Pak SBY dong Pak.
Iya, dulu juga zaman SBY juga. Tapi zamannya Bapak ada di situ ya. Iya. Baik, ini kalau Pak, kalau misalnya harapan Bapak nih, pemerintah yang ada sekarang adalah yang berani mengambil keputusan dan tidak banyak bimbang, begitu Pak? Pemerintah apa saja. Bukan hanya di pemerintahan, di perusahaan begitu, di bupati begitu. Jangan pernah bimbang. Kalau begitu bimbang, rakyat lebih bimbang lagi. Ya tetap saja begitu, harus tegas gitu. Harus tegas. Apapun itu. Iya, lebih baik ada keputusan yang daripada tidak ada keputusan. Mungkin saya keputusan itu tidak tepat, tapi lebih baik ada daripada tidak ada. Itu kalau tidak ada? Tidak ada, justru bimbang orang. Baik. Lebih banyak kemungkinan salahnya. Baik, butuh sebuah semacam kekerasan nggak sih Pak? Untuk menegakkan ketegasan. Beda antara keras dan tegas. Baik. Tegas itu anda firm. Kalau siapa yang tidak turut ya minggir. Kalau keras itu belum apa-apa nonjok orang gitu kan. Itu. Janganlah, pemerintah tidak perlu begitu. Baik, ketegasan memang dibutuhkan. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Ini ada wajah Bapak di film The Act of Killing. Bapak sudah menyaksikan? Belum. Saya dikasih tahu banyak teman bahwa ada itu. Dan soundbite yang dikutip dari Pak JK adalah titik kita butuh preman yang melaksanakan jalan Pancasila. Saya kira kutipan tidak benar itu. Karena Bapak tidak merasa pernah itu, mengucapkan film itu saya diambil setelah saya tidak wakil presiden. Itu pemuda Pancasila pada waktu itu, mengundang untuk menghadiri donor darah. Saya sebagai ketua PMI hadir dalam acara donor darah itu, dikasih jiket lah ya. Ada dua acara saya hadiri musdanya. Jadi yang filmnya peristiwa tahun 65, cuplikan diambil tahun 2005, yaitu 50 tahun kemudian. Oke, tidak relevan sebetulnya ya? Tidak relevan sebenarnya. Sampai saya bilang teman, somasi aja itu. Bapak akan somasi? Belum, berpikirlah. Saya karena belum lihat. Kalau sudah lihat nanti saya somasi. Karena kejadiannya tahun 65, kutipannya tahun 2005. Atau 2010 malah. Jadi 50 tahun kemudian. Pada saat ada rencana untuk membuat film ini, apakah Pak JK merasa dimintai izin? Tidak. Itu kan diambil saja kutipan apa. Kan bebas ada YouTube itu, acara itu mungkin diambil aja itu tanpa izin. Yang jelas itu bukan acara tentang katakanlah kebijakan pemuda Pancasila, tapi pada saat pemuda Pancasila mau donor darah. Baik, dan kata-kata itu tidak pernah Bapak keluarkan? Sama sekali, mana apalagi namanya ketua Palmera, masa ketua Palmera bicara preman gitu kan. Baik, sudah terkonfirmasi ya. Satu berita terakhir, Wikileaks .2, tidak akrab, Ibu Negara depak Yusuf Kala. Ini dari Wikileaks ya. Saya tidak tahu itu karena saya Ibu Negara artinya ke dalam hal ini Ibu Ani ya. Saya tidak pernah berhubungan dengan Ibu Ani dalam konteks kedinasan. Hanya konteks kekeluargaan saja. Artinya kalau tidak akrab juga tidak benar, apalagi kekeluargaan seharusnya akrab ya Pak? Iya, akrab dalam batas-batas sebagai hubungan antara keluarga presiden dan wakil presiden itu tentu pasti akrab ya. Tapi tidak dalam bentuk bicara kedinasan, tidak berbicara tentang ketaatan. Saya sama sekali tidak ada hubungan taat dan tidak taat kepada Ibu Negara, tidak ada urusannya. Termasuk bahwa istri tahun saya. Dengan termasuk istri saya juga tidak ada hubungan hierarki kan. Oke, bahwa tahun 2009 Bapak tidak bergandeng lagi dengan Pak SBY, itu bukan karena Ibu Negara? Saya tidak tahu, tentu saya tidak tahu. Karena sebenarnya kalau sering orang tanya itu, mungkin juga saya ingin sampaikan klarifikasi. Pada setelah legislatif pileg menjelang pilpres itu kita sudah komitmen dengan presiden untuk jalan lagi sama-sama sebagai presiden dan wakil presiden, sudah pelukan di Cekias untuk jalan. Tapi 3 hari kemudian kok ada lagi isyarat bahwa kok tidak, ketemu lagi hari Minggunya, pelukan lagi, jalan lagi. Tapi kemudian mungkin kebijakan dari Bapak SBY untuk mengatakan
kalau mau jalan dengan Golkar, kasih dong 5 calon. Wah, yang benar aja. Saya ketua umum Golkar, saya sudah wakil presiden dan sudah teruji jadi wakil presiden. Masa dikasih syarat Golkar ajukan 5 nama? Hanya teman-teman di DPP berkesimpulan bahwa Demokrat atau SBY tidak serius lah. Kalau tidak serius ya masa partai besar begini mau diperlakukan seperti itu kan? Mungkin harus ketemu lagi, peluk-pelukan lagi, Pak. Selalu kita sebagai sahabat ya. Baik, oke, ini sudah diklarifikasi beberapa hal oleh Pak JK. Nah, berikutnya ini kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Pak Yusuf Kala bisa memberikan pada saya keyakinan bahwa itu bisa. Okay. Sebab kalau aku nggak yakin, Pak. PR buat presiden harus cepat untuk membuka lapangan pekerjaan, mungkin membangun industri di daerah, tidak hanya di pusat saja. Ya mengurusi masalah terutama ekonomi rakyat kecil lah. PR-nya banyak banget ya Mas, karena yang pasti orang-orang kita kayaknya udah mulai bosen sama muka-muka lama. Menangani masalah dalam pendidikan, terus masalah bangsa kayak koruptor itu harus diberantas lah gitu. pendidikan sih kan ya sebagai pelajar juga kita ngeliat kayak wah banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah ternyata kayak masih kurang banget fasilitasnya. Jadi pemimpin negara yang merakyat aja sih. Siapapun yang jadi presiden tuh saya minta bisa ngayomi rakyat. Itu PR yang diucapkan oleh masyarakat, Pak. Memang belum semuanya, tetapi mungkin ada beberapa yang mewakili gitu. Mana yang menurut Pak JK harus segera dituntaskan? Pertanyaan sering diucapkan, apa prioritas bangsa ini? Saya bilang tidak ada. Kenapa? Karena semua prioritas sekarang ini. Tadi apa, korupsi prioritas, hukum prioritas, ekonomi lagi, pertanian prioritas, infrastruktur prioritas, politik prioritas. Begitu banyaknya prioritas sehingga kita harus bekerja bareng gitu, bersamaan. Baik, boleh kasih semangat untuk Pak JK. Saya ingin memperkenalkan ada dua tamu lain, Mbak Ratna, selamat malam, dan Mas Yanuar Rizky, selamat malam. Mungkin saya ke Mbak Ratna dulu. Melihat tadi ada PR-PR yang harus dicapai oleh seorang pemimpin berikutnya. Menurut Mbak Ratna mana yang krusial dan harus cepatnya selesai? Saya sebenarnya ragu bisa ada presiden yang bisa menaklukkan persoalan kita. Karena persoalan kita itu persoalan sangat mendasar ketika dasar negara kita, filosofi bangsa kita, Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah dikhianati. Nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan nilai-nilai liberal, nilai-nilai individualisme dan pasar bebas. Jadi Undang-Undang Dasar Amandemen yang sekarang yang kita pakai ini justru melangkahi itu semua. Ya kan? DPR, MPR sekarang tidak bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk asing, untuk kepentingan asing, demi kepentingan asing, pemerintah maupun DPR tidak peduli kalau rakyat tersudut. Rakyat diusir dari tanahnya sendiri, ditembakin, itu meninggalkan luka batin dan korban nyawa. Baik. Nah ini kita mau terus nggak? Pak JK gimana Pak? Mbak Ratna mungkin terlalu pesimis tentang melihat bangsa ini. Jadi kita juga melihat bangsa ini harus tetap optimis bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sisi yang lain, sebagai bangsa Indonesia lah yang mempunyai kesempatan yang paling mungkin maju. Artinya selalu kita bicara tentang kemampuan bangsa ini baik dari alamnya, baik daripada orangnya, juga berbagai. Memang ada perdebatan tentang ideologi, tapi ideologi adalah satu cara mencapai tujuan. Sedangkan tujuannya kan jelas mencapai masyarakat yang adil makmur. Jadi banyak aspeknya. Bisa kita maju dengan aspek politik, bisa maju dengan aspek pendidikan, kita bisa maju aspek sosialnya untuk mencapai tujuan itu. Bahwa ideologi itu penting ya, tapi ideologi juga dinamis. Tidak berarti apa ideologi itu atau sistem yang kita pakai pada 60 tahun lalu itu masih harus seperti itu sekarang ini sebagai sistem. Sistem itu sangat dinamis. Baik. Baik, Boleh ya? baik. Ya, sebenarnya jangan ditekankan pada ideologinya, pada fakta bahwa sekarang
aset Indonesia Oke lah, karena itu 90% dikuasai asing Ibu dan rakyat hanya dapat CSR yang menurut saya kesejahteraan rakyat harus dikendalikan oleh negara, bukan dikendalikan oleh yang sisa-sisa dari perusahaan yang ditekan untuk harus memberikan pada rakyat. Kalau saya bisa potong juga kan, saya potong juga. Bahwa tidak seperti itu juga, bahwa tidak berarti asing menguasai 90 tidak benar juga. Seperti minyak. Minyak itu memang dia, nah istilahnya dia kontraktor untuk pemerintah. Tidak menguasai. Yang mengatur tak pemerintah. Cuma kadang-kadang pemerintah mungkin lemah saja dalam itu, tapi tidak memiliki. Ya itu untuk secara ideologis, karena tadi kan bicara tentang Pancasila tentu ideologis kan. Kita bicara seperti itu. Bahwa kita masih, karena itulah kita butuh pendidikan tadi, kita butuh perbaikan pemerataan ekonomi rakyat, kita butuh suatu kesempatan entrepreneurship yang kita perbaiki. Jadi kita tidak berbicara katakanlah ideologi sebagai ideologi, kita bicara mengisi ideologi itu. Kita mengatakan bahwa keadilan rakyat, ya kita isi keadilannya, bukan berdebat tentang ideologinya. Kan? Oke. Jadi sebetulnya sesuatu ada yang bisa dilakukan ya Pak ya? Oh iya sangat. Baik. Ada, masih belum puas loh itu. Kita masih ada 2 segmen Mbak. Mas Yanuar mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini. Soeharto tidak bagus karena dia sentralistik dan terlalu otoriter. Baik, dengan Mas Yanuar Rizky dulu boleh? Mas Yanuar. Ya, pertama kan kalau kita lihat secara ekonomi kan bangsa kita ini sudah kehilangan arah gitu. Jadi terutama kan pentingnya sebuah pemimpin negara itu kan mencari konsensus. Jadi yang jadi persoalan sekarang ini tidak ada konsensus gitu. Di saat konsensusnya sudah berubah. Ada 2 hal yang menjadi pokok persoalan secara struktur ekonomi. Satu adalah independensi moneter bank sentral, kedua adalah otonomi daerah. Jadi kalau mungkin kita lihat harus dipilih salah satu, Mas Yan, supaya dua-dua ini, karena dua-dua ini masalah bagi kepala negara. Karena kita memilih presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang jadi pertanyaan tadi Pak JK juga banyak mensitir tentang efektivitas birokrasi, koordinasi dan harmonisasi. Nah, persoalan terbesar adalah bagaimana kepala negara dia bisa efektif berharmonisasi dengan gubernur bank sentral terkait dengan moneter, bagaimana juga bisa efektif dengan kepala daerah yang segini banyaknya. Karena instrumen fiskal, stimulus fiskal yang ada di APBN lebih besar kan di DAU DAK yang di pemerintah daerah. Jadi pertanyaannya yang klasik sebetulnya, bagaimana sebetulnya ini bisa berjalan di saat sebetulnya semua pemerintah daerah juga punya seleranya sendiri-sendiri. Gubernur bank sentral kita juga sebetulnya cukup aneh juga nih, karena kalau misalnya di Amerika Serikat dipilih 1 tahun setelah presiden terpilih, di kita justru kebalikannya, 1 tahun sebelum presiden terpilih dipilih gubernur bank sentral. Jadi ini ada persoalan yang memang secara undang-undang ya sudah begini kejadiannya. Nah ini kan tentu perlu inovasi yang tinggi dari kepala negara. Baik Pak JK. Ya ini memang selalu ada kesalahan yang dimaksud independen. Memang undang-undangnya demikian. Saya juga tidak sependapat bahwa undang-undangnya terlalu bebas seperti itu Bank Indonesia. Tapi baca undang-undangnya, dia independen kepada siapa? Saya ngomong ini bukan ngomong di sini. Saya ngomong di depan seluruh pimpinan Bank Indonesia pada saat saya. Anda mengatakan diri independen, sesuai undang-undang. Benar. Tapi Anda independen kepada pemerintah. Benar. Kementerian Keuangan. Tapi Anda tidak independen ke negara. Dan negara ada kepalanya, yaitu presiden. Anda tidak boleh berbicara bahwa saya enaknya ngomong. Karena Anda harus taat kepada negara. Kepada kebijakan negara. Karena itulah maka waktu zaman saya, jangan bunga seperti itu. Harus kita bicara bunga. Saya bicara atas nama negara ini. Kau ada jangan macam-macam. Ya, itu cara kita seperti itu. Karena tidak boleh negara ke situ, BI ke sini tidak boleh. Ini bisa dikontrol. Soal pemerintah daerah yang punya selera masing-masing? Pemerintah daerah inilah suatu dalam reformasi kan ada 3 hal yang telah kita setujui. Ialah pertama antara lain pemerintah yang lebih otonom. Kenapa otonom? Karena dulu terlalu sentralistik. Jadi tentu Anda juga, beratnya juga berjuang itu bahwa sentralistik tidak bagus. Soeharto tidak bagus karena dia sentralistik dan terlalu otoriter. Karena itulah dirubahlah itu menjadi lebih undang-undang yang merubahnya. Lebih otonomi. Artinya bahwa dibutuhkan kreativitas dari daerah-daerah. Tapi pemerintah pusat pun pemerintah harus memberikan guidance yang sama. Guidance yang sama agar kita ke sini. Memang dibutuhkan kontrolnya. Memang dulu
undang-undang pemerintah itu sudah 3 kali dirubah sebenarnya. Untuk kalau Anda lihat awalnya terlalu bebas malah, sekarang agak lebih dikontrol walaupun belum sepenuhnya. Itu namanya otonomi. Jadi mungkin masalahnya ialah kriteria-kriteria yang kita perbaiki, kriteria-kriteria pemilihan kepada daerah. Sehingga harus ada kemampuannya yang jelas, bisa nggak memimpin daerah dengan benar, dan kemudian apa sanksinya apabila tidak dicapai. Karena untuk mengontrol itu ada sanksi. Baik, Mas Yan, ada penajaman lagi? Ya, jadi tadi betul itu bahwa secara normatifnya begitu Pak. Tapi kan Bapak ini kan figurnya seorang eksekutor Pak, ya kan. Jadi artinya kalau menurut Bapak gitu, eksekusinya bagaimana Pak di kepala daerah ini? Karena misalnya saja Pak ya, tentang misalnya kita ambil contoh DKI gitu. Kalau kita ingin tidak terbebani subsidi BBM misalnya, tentu kita harus diganti oleh mass rapid transportasi publik yang besar. Nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat kan bahwa jalan sendiri-sendiri itu kan nggak efektif Pak. Nah ini kalau menurut Bapak tingkat eksekusinya gimana Pak? Karena kalau misalnya yang sulit ini kan sekarang bagaimana berharmonisasi, berkoordinasi dengan baik gitu. Itu kan itu yang perlu penajaman Pak. Iya, kalau itu memang tergantung kepada kebijakan. Tapi kalau bicara DKI kan bicara mass traffic transport kan mulai dibangun setelah terlaksana. Tapi itu satu kebijakan yang sama bahwa tidak mungkin transportasi umum di Jakarta mau baik mau murah juga. Ya tidak bisa. Kalau mau baik dan murah, maka ada intervensi pemerintah untuk mensubsidinya. Tapi selama itu tidak akan mungkin mau baik dan murah. Nah, dua hal yang saling bertentangan kadang-kadang. Karena itu seperti monorail, tidak mungkin dengan tarif 8.000 itu swasta mau bangun. Tidak mungkin. Siapapun tidak mungkin itu. Maka di situ letak pengaruh pemerintah. Dulu waktu zaman saya di kantor, kita sudah menjamin itu. Jadi pemerintah menjamin itu kalau ada masalah, pemerintah yang menjamin kerjanya. Karena konsekuensi suatu pemerintahan yang harus memberikan layanan kepada masyarakatnya. Nah itu kan. Nah, baik, kita kan lanjutkan setelah jeda boleh? Masih ada Mbak Ratna Sarumpait juga nanti mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini. Kalau membuat kebijakan yang tidak pantas, kemudian terjadi penyelewengan, ya itu harus diadili. Malam ini kami akan memperlihatkan 5 gambar, Pak, secara cepat. Dan apa yang terlintas di benak Pak JK, satu kalimat, satu kata, terserah, tapi kita akan sampaikan dengan cukup cepat. Oke. Gambar pertama. Sri Mulyani, keuangan. Baik. Golkar. Next. Demokrat. Suka ngomong. Gempa bumi. Sinabung. Antri gas. Konversi. Ya. Ada satu gambar yang sekarang kembali menjadi perbincangan, yaitu Senturi ya. Dan Ibu Sri Mulyani muncul lagi dengan berbagai perbincangannya. Bapak ikuti perkembangan terakhir? Ya tahu, saya baca di koran, di media TV, TV One apalagi tentang Senturi. Ya memang Sri Mulyani pada waktu itu Menteri Keuangan tentu mempunyai suatu peranan yang besar untuk Senturi itu. Saya tanpa ingin mengatakan bahwa dia keliru, tapi dia peranan besar untuk mengambil keputusan. Sebenarnya keputusan itu setelah Sri Mulyani mengambil keputusan, follow up-nya yang masalah, bukan Akankah awalnya. Indonesia tersandra oleh kasus Senturi ini, Pak? Saya kira tidak. Yang berperkara yang tersandra otomatis, artinya tidak boleh keluar negeri tidak-tidaknya kan, atau akan mengalami masalah yang panjang. Bahwa kebijakan Senturi tidak bisa diadili, Bapak setuju dengan itu? Kebijakan pemerintah yang fair, yang bersesuai aturan tidak bisa diadili. Tapi kalau ada kalau membuat kebijakan yang tidak pantas, kemudian terjadi penyelewengan, ya itu harus diadili. Baik, Mas Januar ada sesuatu tentang Senturi? Ya, tadi kan tidak pantas terjadi penyelewengan itu menjalani proses hukum gitu. Itu kan konsekuensi dari risiko jabatan juga. Mungkin yang harus kita pertajam di sini apa komentar Pak JK gitu. Kalau kita lihat kan pendekatan dari tuntutan KPK adalah Undang-Undang BI full board ya. Jadi seluruh Dewan Gubernur yang memutuskan kebijakan semua bersama-sama dengan Pak Budi Mulya. Tapi ketika misalnya di KKSK gitu ya, sampai saat ini kan tidak
menyentuh Ibu Sri Mulyani. Ini bukan salah dan benar, kita tetap harus praduga tidak bersalah. Tapi kalau kita bicara bahwa kebijakan itu ada penyelewengan dan ada proses hukum, bahwa ini kan pengambil kebijakan dan harus diuji gitu. Nah, jadi mungkin yang harus dipertajam apa pendapat Pak JK, karena kalau di BI ini pendekatannya seluruh anggota Dewan Gubernur, bahkan yang tidak terkait dengan Senturi pun misalnya yang Deputi Gubernur internal kena, karena itu diputuskan rapat Dewan Gubernur. Nah, bagaimana di KSSK misalnya, ini hanya menyentuh misalnya malah sekretaris KSSK kena, Pak Raden gitu ya. Nah, ini apa pendapat Pak JK dari sisi birokrasi dan proses hukum? Silakan, dari sebuah risiko pekerjaan. Karena ini sudah masuk proses hukum. Proses hukum itu artinya masuk proses pembuktian. Yang tentu kita menunggulah proses ini. Tapi apa yang dikatakan tadi bahwa masalah kayak yang ini proses sebelum masuk ke KSK. Yang sekarang ini. Mungkin ada beberapa. Merangkut Budi Mulya itu proses sebelum diputuskan ke KSK. Hanya pada waktu pemberian fasilitas jangka pendek itu kan. Jadi memang belum menyentuh katakanlah proses KSK karena KSK itu mengambil keputusan setelah adanya proses sebelumnya. Ini baru kelihatannya, ya saya tidak mengikuti juga secara detail, kelihatannya ini baru mengadili proses kenapa terjadi fasilitas jangka pendek itu yang kemudian berkembang seterusnya menjadi bailout. Nah, Baik. Pak, kalau dilihat Pak ya, apakah Bapak setuju nggak bahwa ini bagian dari strategi KPK? Bahwa pada akhirnya persidangan lah yang menggiring kepada arah yang lain. Karena kalau dilihat betul, saya juga mungkin sama dengan Bapak ngelihatnya ini bersifat FPJP sampai ke proses bank gagal. Apakah pada akhirnya ini ditentukan oleh yang sekarang terkena, apakah akan merembet ke belakang? Jadi akhirnya kalau dilihat dalam runtutan bahwa dalam persidangan KPK itu kan selalu ada sidang-sidang berikutnya. Baik. Nah, ini juga menjadi penting, menjadi pertanyaan bukan hanya terkait Senturi. Sebetulnya musuh bersama kita ini korupsi atau kita itu punya isu bersama, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita punya musuh bersama sebetulnya mau siapapun juga, kalau itu terkait dengan korupsi, kita harus serahkan dalam proses hukum yang setara. Tapi kalau isu bersama itu bahaya. Oke. Karena kalau isu bersama akhirnya semua orang bisa saling lempar isu. Oke, silakan Pak. Tentu yang musuh kita korupsi, ya. Bukan suatu isu tentang BI atau isu tentang sistem, bukan. Sistem itu netral, tapi yang tidak menjadikannya tidak netral ya adalah orang-orang itu yang menjalankan itu. Nah, contohnya contoh saja peristiwa Hambalang. Sebenarnya awalnya bukan Hambalang, awalnya tentang PON di Palembang, Wisma Atlet, itu aja. Kemudian berkembang menjadi bukti ke bukti, melebar jadinya bukti itu. Artinya bisa saja ini nanti pada awalnya hanya Budi Mulya dalam hal keputusan tentang fasilitas jangka pendek itu kemudian melebar dengan saksi-saksi bukti yang melebar kemudian persis Hambalang nanti. Hambalang itu tidak ada bukti awalnya, yang bukti awalnya itu Wisma Atlet. Harus beri semangat dulu untuk Pak JK, dan ini masih ada Mbak Ratna juga yang belum bicara. Mbak Ratna, dari 5 gambar itu ada sesuatu yang dipertajam, yang bagian mana mungkin? Satu mungkin karena kampung halaman saya ya itu Sinabung. Kenapa kenapa ada kelas bencana nasional, dan untuk menjadi bencana nasional kita harus menunggu orang mati dulu. Itu satu. Nah, terus setahu saya ada desa-desa yang tidak patuh pada peraturan pemerintah untuk meninggalkan desanya. Itu pasti mereka punya alasan, entah itu alasan historis atau alasan budaya, kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi, pemerintah tidak memberi mereka bantuan. Jadi saya harap Pak JK sebagai Ketua PMI, tolong dipantau aja itu. Kalau aku sih sebenarnya pengen Pak JK jawab ini dengan sebenar-benarnya menjawab. Sebenarnya semua bencana itu bencana nasional. Yang kita declare sebagai resmi bencana nasional. Bencana nasional itu kalau bupatinya tidak sanggup, maka diambil alih oleh pemerintah pusat, provinsi. Kalau pemerintah tidak sanggup, pemerintah pusat. Otomatis yang ketidaksanggupan itu apabila bencananya mempunyai korban yang besar. Ya, seperti tsunami di Aceh. Seluruh pemerintah kolaps, maka kita ambil alih. Saya sendiri ke situ, ambil alih itu provinsi. Yang dideklarasi bencana nasional. Pada saat bencana di Jawa Tengah, ya 5.000 orang meninggal, semua angkat tangan, Pemda tidak punya biaya yang cukup untuk saat itu juga kasih 5 triliun
untuk rakyat, maka bencana nasional. Tapi bencana-bencana yang tentu sebenarnya kalau di Sinabung contohnya negerinya Ibu ya, itu karena lamanya. Tapi pemerintah harus menanggung semua di pengungsian itu, harus menanggung semua rumah yang rusak. Itu terjadi. Baik. Tidak perlu declare itu bencana nasional atau tidak, tapi itu berarti kita menganggap bahwa gubernur tidak sanggup. Sebenarnya bukan perdebatan soal istilah Pak, tapi seingat saya, setahu saya, penanganan di Sinabung menjadi lambat, katanya alasannya adalah karena belum dinyatakan jadi bencana nasional. Apakah itu benar atau tidak? Saya juga nggak paham. Saya ke sana, Ibu ya. Sebenarnya bencana itu kan lamanya karena lamanya Gunung Sinabung itu mengepul, bukan lamanya prosesnya. Karena walaupun kita atasi, tapi masih erupsi, tidak bisa orang dikembalikan. Jadi lamanya orang di pengungsian bukan karena pemerintah lambat, karena lamanya erupsinya. Tapi kan bukannya mereka seharusnya malah direlokasi, kok malah masih diharapkan untuk balik? Relokasi itu rumah gampang, tapi relokasi kebun, kehidupan ekonominya itu paling susah. Bukannya pemerintah tidak sanggup relokasi menurut saya. Dulu kita relokasi Merapi aja kita mau relokasi udah tidak mau, sehingga mereka bertahan di lereng Gunung Merapi sampai sekarang karena kehidupannya dari situ. Jadi kalau kita relokasi seluruh Sinabung itu bagaimana sayurnya, bagaimana jeruknya, di mana hidup, bagaimana sekolah. Tapi ada satu hal, Mbak Ratna ya, yang saya kagum di kampung Anda itu. Saya sudah puluhan tempat pengungsian saya datangi dimanapun di Indonesia ini. Tapi satu-satunya minta sekolah, hanya bagaimana sekolah anak saya di Batak itu. Biasanya pengungsi itu minta makanannya gimana, minta apa bagaimana. Tapi menangis bagaimana kelanjutan sekolah anak saya di Medan. Saya tidak ada uang ini, cuma di sana itu. Jadi keinginan sekolah tinggi. Baik, ini sebetulnya PR banyak. Dan tidak mungkin dibicarakan semua di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ratna dan Mas Yanuar. Kami masih akan kembali ini membongkar sosok Muhammad Yusuf Kalla di segmen berikutnya. Silahkan dibuka dan diperlihatkan. Wah. 1 jam lebih dekat belum afdol rasanya kalau belum melihat masa kecil seseorang yang dihadirkan bersama saya di sini, betul nggak Pak? Ya. Ini saya ingin ngobrol dengan Mbak Hairani, boleh? Iya boleh. Oke, Mbak Ade, kalau Bapak ini tipenya seorang ayah yang bagaimana mungkin Mbak? Ayah yang tegas pastinya, tapi ini juga sih lumayan liberal juga, open sih sebenarnya, dan juga apa adanya, cuek aja gitu. Contoh ada salah satu cerita misalnya cuek tuh seperti apa gitu? Ya apa yang dilihat di luar ya apa yang kita lihat juga di dalam gitu. Di rumah juga kayak nggak ada Di rumah juga seperti ini gitu ya? Sama. Oke, kalau dengan putri saja tegas begitu ya, dengan rakyat juga tegas juga, bagaimana dengan menantu? Boleh diserahkan, gimana tuh Mas? Saya melihat Bapak itu tegas dan tidak pernah ada kata istirahat. Jadi selalu aktivitasnya memang terus sibuk dalam berbagai hal. Gitu. Sebagai menantu merasa pernah ini enggak digalaki tanda kutip oleh Bapak? Tidak pernah. Nggak pernah, takut. Baik, ini kita melihat lagi ada sesuatu yang mungkin akan diperlihatkan ke Pak JK, Pak. Deg-degan nggak Pak? Makasih. Deg-degan nggak Pak? Oke. Terus? Silahkan dibuka dan diperlihatkan. Wah. Mengingatkan sesuatu mungkin? Iya, begini. Saya itu naik haji umur 5 tahun. Jadi dan pasti sebagian besar baru lahir di sini karena tahun 47 kan. Nah, Boleh sambil duduk mungkin Pak. Pulang waktu itu
sudah disebut haji. Dan zaman waktu itu tiap hari mesti pakai kopiah begini. Yang mengharuskan siapa? Ya keadaan dan orang tua juga. Kita orang zaman itu kan haji baru berapa orang di kampung. Jadi bangga juga kan. Pak. Jadi di sekolah dipanggil Haji. Padahal masih kecil gitu ya. Dipanggil gitu kan. Ya zaman itu kan. Guru juga manggilnya Haji. Di seluruh sekolah barangkali cuma saya Haji waktu itu kan. Pak, betul nggak saya pernah baca di buku yang mengatakan bahwa ibu pernah berpesan, pakailah songkok ini karena kau nanti suatu saat akan jadi gubernur. Oh, itu bukan songkok ini, itu songkok Bugis. Songkok Bugis yang ada emasnya tuh. Telah dia beli dari bekas Raja Bone. Nah, kau pakai ini. Karena dulu tuh gubernur pakai itu dulu. Supaya kau jadi gubernur. Jadi cita-cita ibu saya gubernur, ternyata kelewatan. Sosok ibunda untuk Bapak, Pak JK misalnya. Oh luar biasa, ibu saya luar biasa. Dan kita bikin bukunya itu, Atira nama ibu saya, Atira. Atira artinya keharuman. Jadi orang yang sangat sabar, tenang, penuh pengertian, tapi sangat mendorong begitu. Sangat sederhana. Tapi dia juga pedagang hebat gitu kan, pengusaha hebat. Untuk anak-anak? Oh anak-anak sangat bangga tentu dan selalu memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Dan adakah seseorang misalnya Pak, teman sekolah yang dari kecil sampai besar ini mengikuti perkembangan Pak JK secara langsung misalnya? Banyak, ya, tapi tidak dari SD begitu, mungkin hanya dari SMP sampai ke mahasiswa. Kalau yang ini bagaimana Pak? Ya apa? Wah ini Abdul teman saya, Abdul. Ini, wah Anda datang sini. Selamat malam Pak, silakan Pak, Pak. Ya. Oke. Ada orang mungkin teman sekolah, ya, lama. Jadi kenal saya pertama ini itu? Teman sebangku selama 7 tahun. Saat masih di SMP dan SMA. SMP kita tuh Datuk Museng itu 4 tahun zaman dulu, macam madrasah lah gitu. Saya sebangku, di SMA sebangku lagi. 3 tahun. Jadi kita sebangku 7 tahun. Ini sebangku lagi di sini. Bukan sekelas, bukan sebangku lagi. Dia lebih pintar dari saya. Akibatnya dia suka nulisin saya, hanya saya tidak pintar nulis katakanlah bahasa Arab kadang-kadang. Dia lebih pintar. Dia suruh belum selesai dia tulis gitu kan. Jadi saya selalu tuntut dia, kau yang bersalah karena saya tidak terlalu banyak hafal. Paling enak emang nyalain orang Pak. Oke, apa saja tuh Pak yang boleh apa? Buka, ya? Oh, boleh silakan Pak. Yang ditransfer misalnya bahasa Arab, huruf Arab, apalagi yang Bapak bantu di bangku itu Pak? Ya artinya hanya mata pelajaran yang berbahasa Arab ya. Ada namanya hadis, ada namanya fikih gitu ya. Pelajaran lain? Pelajaran enggak. Oh saya lebih pintar. Khususnya ilmu bumi, sejarah saya lebih pintar kan? Ya, mata pelajaran yang paling disenangi Pak JK itu adalah sejarah dan ilmu bumi. Nah kalau yang bagian situ Pak JK yang lebih pintar. Jago dia. Panggilannya apa sih Pak? Ya. Kalau kami kan memanggil masyarakat Indonesia Pak JK gitu. Kalau Bapak kepada Pak JK apa? Ucu biasa. Ucu. Oke, itu waktu sebangku panggilannya Ucu. Ya masih Yusuf aja waktu sebangku. Kalau sebangku cukup lama ya, 7 tahun begitu. Ya. Itu pasti ceritanya, curhatnya udah segala macam ya, termasuk pacaran? Ya, Pak JK itu karena pemalu, nggak berani negur. Jadi cuma sampai tidak berani menegur teman putri kita itu. Kalau saya berani. Artinya kalau naksir cuma cerita apa? Kita tidak aman lah gitu. Jangankan berjabat tangan. Memandang dengan lama aja nggak berani dia. Kalau gitu kirim salam lewat Pak Abdu begitu. Oke, cerita apa lagi sih Pak kalau misalnya zaman-zaman sekolah suka duka mungkin dari yang sukanya dulu gitu, sesuatu ya, yang jadi
Karena beliau itu adalah, Pak JK itu adalah anak emak ya. Jadi semua sifat-sifat emak itu ada semua dia. Contoh, tidak bisa nyanyi misalnya. Pemalu dan tidak bisa nyanyi, dari semua acara bisa dihadiri dan dibaguskan oleh Pak JK. Tapi jangan suruh nyanyi gitu. Ya, kalau nyanyi gimana? Bubar jalan ya? Saya nyanyi biasanya. Tapi nyanyi ya. Oke. Zamannya pendekatan ke Ibu Mufidah, Bapak? Oh, begini. Karena ini pendapat saya, koreksi kalau saya salah. Nggak apa-apa, Pak, nggak usah takut. Karena Pak JK itu adalah anak ibu, maka dia mencari wanita yang personifikasi dari ibunya. Jadi Ibu Ida itu persis ibunya. Baik. Sederhana. Oke. Betul, Pak? Iya. Mirip Itu sekali. tahu semua. Harus konfirmasi kepada Bapak nih. Mirip. Mirip mukanya tidak terlalu, tapi mungkin sifatnya lebih mendekati. Ya. Baik, ini kejutan nggak Pak kedatangan Pak Abduh ini? Ya kejutan, dia jarang di TV. Kalau saya sedih. Ini kalau Bapak dibongkar semuanya, ada curhat apa lagi sih Pak? Kita saling membantu. Waktu dia kawin, saya kasih kawin. Ya kan? Ya. Karena saya duluan kawin 1 bulan, kawin, saya kasih kau, saya sudah tahu caranya kawin. Mari kita. Ini sampai sekarang masih terus bersahabat gitu ya? Oh iya pasti. Oke. Sebetulnya kami masih ingin bincang lebih banyak lagi, tapi sudah habis waktunya Bapak. Untuk Pak JK, terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat. Pak Abduh, terima kasih. Dan kami jumpa lagi 1 jam lebih dekat pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih ya.